Karena ini kan selama ini lo simpan kan, ini yang nggak pernah lo omongin, ini sesuatu yang nggak pernah orang sentuh gitu. Karena gue ngeliat secuek-cueknya lo sama reaksi lo gimana? Pura-pura nggak dengar saat itu. Ya? Gimana kabar? Bahwa gimana rasanya Cuk, jadi orang kaya Cuk? Gimana rasanya lo punya banyak duit Cuk? Lo seneng nggak? Lo bahagia nggak? Ini poin penting. Sebenarnya ini poin penting. Kehidupan yang seperti itu, narkoba. 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 Lo agak lumayan lama tuh Cuk Wah, di gila. area narkoba tuh Cuk. Suka nggak suka, banyak orang yang melihat lo adalah sumber duit Cuk. Itu benar. Iya kan? Kenapa sampai dengan hari ini lo belum memberanikan diri untuk lo nikah? Apa yang lo takutin? Lo kan dulu hidupnya susah ya Cuk. Sekeras itu gitu. Lo hidup. SMA nggak naik kelas. Iya. Kuliah nggak lulus. Nggak lulus, drop out. Lo begitu lulus selesai dari kuliah, saat itu lo pernah punya ketakutan nggak Cuk? Di masa depan gue gimana ya? Atau lo jalanin aja waktu itu? Gue jalanin aja. Planning lo ngapain Cuk waktu itu Cuk? Gue waktu itu kan masih jadi aktivis gila ya gue. Iya lagi, turun ke jalan, Ngebela hak buruh. Iya, tiap hari gue demo. Bahkan dulu itu gue di organisasi itu gue jadi divisi pendidikan, ketua divisi pendidikan. Iya. Untuk buruh. Kayak agak lumayan gila juga gue ya. Iya, dengan segala idealisme lo saat itu ya. Idealisme gue saat itu, betul. Gue inget banget satu konsep yang gak masuk di akal dari lo dulu, yang tidak lo jalanin juga. Gue inget banget yang lo bilang, ntar suatu hari kalau gue punya usaha, gue akan bagi keuntungannya semuanya sama, semua rata. Anjing, ini orang sosialis banget nih. Karena paparan ini ya, paparan Marxis sama Tan Malaka waktu itu kan. Apa bukunya judulnya? Madilog. Oh iya. Masa aksi ya banyak. Iya, lu bilang semua keuntungan akan dibagi rata, semua karyawan dan juga buruh harus merasakan keistimewaan yang didapat oleh ownernya. Semuanya harus terlindungi. Apa yang ngebuat lu dulu berhenti, Cuk? Apa yang membuat gua berhenti? Karena waktu itu lu kan keras banget tuh. Terus lu ngilang dari anak-anak. Gua main ke rumah lu, ntar gue lagi ada meeting. Si anjing, gue datang ditinggal meeting. Sebenarnya berhenti secara ideologi enggak. Makanya ya alhamdulillah gue pada saat ini gue punya usaha. Sedikit banyak ideologi itu tetap gue tanamkan ke dalam usaha gue. Kayak ada beberapa kebijakan yang gue coba kita sama rata, sama rasa. Walaupun nggak rata antara owner dan karyawan, enggak. Tapi gue coba mereka bisa merasakan apa yang gue rasakan. Kayak ada salah satunya adalah gue punya program umroh untuk semua karyawan. Gue punya program nanti ada jalan-jalan dan segala macamnya dan bonus-bonusnya. Padahal kalau dibilang bahkan bonus itu belum tentu gue dapat. Oh, secara owner gue belum tentu dapat setiap tahun. Bahkan nggak usah bonus, bahkan gaji aja gue belum tentu dapat setiap bulan. Yang penting gue selalu mengutamakan tim gue dapat duluan. Lo terakhir nggak apa-apa ya? Gue terakhir nggak apa-apa. Ya, lo dan para owner yang lain ya. Iya. Oke. Ya, lo tim baik itu karyawan ataupun para mitra-mitra lo ya. Iya.
titik baliknya apa, Cuk? Maksud gua kan dulu lo kerja buat orang nih. Hmm. Dimulai dari kuliah nggak lulus, terus lo kan juga sambil jadi aktivis, terus lo Ah, kerja juga kan saat itu ya. ya. Titik baliknya apa sampai lo akhirnya memutuskan untuk gue bikin usaha sendiri deh? Sebenarnya ini menarik sih. Gua usaha itu pertama gua bekerja sama orang. Terus ada atasan gue lah, dia bukan bos gue, bukan owner lah, dia bukan bisnis owner, tapi dia yang dipercaya owner untuk memimpin satu perusahaan kontraktor ini. Oke. Pada saat itu ada lain hal, jadi bos gue itu sebelumnya orang yang dia nggak tahu apa-apa tentang bisnis kontraktor itu, dia nggak tahu apa-apa. Oh, justru ownernya nggak tahu? Nggak tahu. Oke. Bisnis owner gue nggak tahu, bahkan orang yang dipercayakan pun nggak tahu ini bisnis seperti apa. Oke. Nggak tahu. Terus dia percayakan sama orang ini sebelumnya dia coba belajar lah, dia coba ngulik dari gue tentang bisnis ini gimana, taking profitnya seperti apa. Dia coba ngulik itu. Begitu dia udah tahu, dia seolah-olah dia sudah merasa besar, dirinya sudah merasa besar, dan dia coba, yang gue rasain adalah dia coba nyingkirin gue. Oh ya? Dia coba nyingkirin gue. Si ownernya atau si bos lo nih? Si bos gue. Oh. Kenapa dia coba nyingkirin gue? Karena ternyata setelah gue tahu ada permainan antara subkon gua dan si bos gua ini. Oke, ada cashback. Ya, sehingga harganya yang nggak masuk akal, dan gua ditekan sama owner dari perusahaan ini, gua ditekan. Dan ini kesalahan ini selalu ditimpakan sama gua. Kenapa lo nggak kontrol harga? Nggak kontrol harga. Gua udah nggak bisa kontrol harga, karena harga yang masuk ke gua itu harga yang udah ajaib, dan gua udah nggak ada pilihan pada saat itu. Jadi gue dibikin nggak betah. Dan akhirnya gue keluar dan diikutin sama teman-teman gue yang lain. Ada kalau yang dikenal Ikam, dia buka yang akhirnya pada saat ini dia buka bisnis bareng sama gue, dan ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi dari situ gue berangkat, gue punya keinginan gue harus survive. Yang pertama itu, gue harus survive. Gue juga nggak mau di dalam survive gue juga dengan perlakuan bos gue kayak gitu, gue nggak mau gue nanti pada saat gue punya bisnis, gue nggak mau seperti ini. Oke. Jadi akhirnya gue buka bisnis. Singkat cerita, gue buka bisnis bareng sama temen gue, dan ya alhamdulillah kita besar ini. Ya dengan itu juga gue merasa pada saat ini dulu pada saat gue keluar itu gue ngerasa gue dendam banget gue sama bos gue ini, gue dendam banget. Wah, gue kesel banget. Bener-bener kesel. Dan pada akhirnya begitu gue buka bisnis, gue masih merasa kesel. Gue lupa berapa bulan gue masih menyimpan kekesalan itu, dan akhirnya gue coba memaafkan. Setelah gue memaafkan bos gue itu, ya alhamdulillah bisnis gue berjalan dengan lancar. Awal-awal berat banget dong. Wah, awal-awal gue berat banget. Jadi sebenarnya pelajaran yang gue dapat ketika gue membuka bisnis ini, yang pertama adalah kita harus menghargai semua orang. Kita jangan peduli dia latar belakangnya apa, kondisi ekonominya seperti apa, kita tetap harus hargain, kita harus hormatin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah terlalu merasa besar. Terus yang ketiga,
maafkan semua orang. Itu. Karena kalau lo belum selesai sama masalah lo dengan orang lain segala macam yang akan menghambat jalan lo itu ya. Iya, itu betul. Walaupun prosesnya memang nggak semudah itu ya. Prosesnya nggak semudah itu. Untuk lo bisa berdamai sama diri lo sendiri segala macam. Prosesnya nggak semudah itu. Prosesnya berat, sedih. Gue sampai nggak tahu ini nanti seperti apa, gue nggak tahu. Ngomongin soal bagaimana lo mencoba untuk memaafkan semua orang. Kalau kemarin gue ngobrol sama Cumi, gue ngobrol sama Gilang, ada hal-hal yang mereka belum bisa untuk maafkan dengan 100%, Cuk. Kalau gue melihat lo, gimana lo ngejalan hidup, lo terlalu memaafkan semua orang lo, Cuk. Kayak lo gak punya beban aja gitu. Iya. Iya gak sih? Kita ada beberapa obrolan yang gue cerita sama lo, gue pengen beli ini, beli itu karena gue pernah punya dendam masa lalu. Terus lo gak relate tuh. Ya kan? Gue gak ada, gue dendam masa lalu. Pengen ini, pengen itu, segala macam. Padahal kan dulu lo diremehin banget, Cuk. Zaman kita SMA atau mungkin dulu kuliah. Baik itu sama teman-teman yang cowok ataupun cewek ya. Gimana lo bisa punya pemahaman ini, Cuk? Kayak lo gak menyimpan dendam. Lo kayak biasa-biasa aja hidup. Apa triggernya, apa pelajaran kenapa lo bisa begini, Cuk? Dengan gue menyimpan dendam sama orang lain, menurut gue itu menghambat gue untuk berpikir lebih luas ya. Berarti kalau gue menyimpan dendam atau gue menyimpan kekesalan sama orang lain, itu salah satu kerikil yang akan menghambat jalan gue. Gue nggak mau ada kerikil-kerikil itu, jadinya udah gue maafin aja semua orang. Gue nggak peduli lagi dia dulunya seperti apa. Gue pernah ada di tahap ini. Gue dulu itu, ini bahkan saudara gue sendiri ya. Waktu gue SMA, gue dikuliahin sama orang tua gue. Ada saudara gue yang bilang, Denny ngapain dikuliahin? Ntar juga nggak bener. Oh ya? Iya. Terus gue nggak menyimpan dendam. Sampai sekarang pun gue nggak menyimpan dendam. Kalau misalkan ada apa-apa ya gue tetap bantu aja. Gue nggak mau membalas perlakuan orang itu dengan keras juga. Gue sudah pada tahapan yang ya udahlah, orang mau jahat sama gue nggak peduli. Yang penting gue baik aja sama orang, itu aja. Yang gue pedulin adalah gimana caranya gue tetap baik sama orang, gitu. Tapi itu justru jadi kelemahan lo, Cuk. Iya, itu justru jadi kelemahan gue. Ya lo terlalu memaafkan, ada orang jahat sama lo. Ya. Beberapa kali lo biarkan, lo maafkan segala macam, akhirnya lo dimanfaatkan sama banyak orang. Iya. Ya gue sebagai dan Jo, Cumi, Gilang dan yang lain beberapa kali coba untuk ngingetin lo kan, bagaimana lo dimanfaatkan segala macam. Tapi lo biarin dan orang itu kemudian memanfaatkan lagi segala macam. Itu setuju gue. Lo kan capek sendiri jadinya, Cu. Setuju gue. Sampai lo nggak tahu exit point-nya gimana nih gue. Itu gue setuju. Gue setuju banget. Ada karyawan lo korupsi, kegap main. Sekali lo emosi banget saat itu tapi lo maafin. 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali kan tolol, Cu. Tapi gini Ki, dengan ketololan gue, dengan gue melihat orang lain secara baik, gue melihat orang lain secara dia lebih daripada gue. Apa yang bisa gue buktikan? Gue lebih besar daripada mereka. Ya. Gue lebih besar daripada orang-orang yang coba menjahati gue dan segala macam. Gue lebih besar. Tapi gue juga nggak mau menunjukkan gue juga besar. Gue tetap sebenarnya gue tetap pada gue yang dulu. Tapi kalau orang-orang yang coba menjahati gue, ya gue diemin aja. Yang gue pikir adalah dia tidak akan pernah lebih besar daripada gue. Dengan gue memaafkan dia, dengan gue melihat sisi positifnya dia,
dengan gue coba menghilangkan dendam-dendam gue akan bisa berpikir lebih jernih, gue akan bisa berpikir lebih luas, gue akan bisa merasakan yang lebih banyak lagi, lebih banyak hal yang gue terima. Kayak gue ada pada akhirnya gue kemarin itu bilang kan gue sama lu kalau gue terlalu berpikir negatif, maka hal negatif juga yang akan masuk ke gue. Gue nggak mau ada hal-hal negatif yang masuk ke gue. Gue coba berpikir positif. Semua orang gue anggap adalah semua orang positif sama gue. Apapun dia bentuknya, dia coba jahatin gue dan segala macam. Sekarang kalau mau dicek, orang-orang yang coba jahatin gue, apakah dirinya lebih besar daripada gue? Ya. Kalau lu mau cek, karena yang ada di pikiran dan hatinya adalah kejahatan. Jadi itulah yang membelenggu dia untuk menjadi lebih besar. Menarik. Iya loh. Mungkin ini juga ya yang ngebuat lo dan para owner yang lain, alhamdulillahnya usahanya terus berkembang dan semakin besar ya. Ya alhamdulillahnya ya. Iya, maksud gua karena kemudian lo nggak pusing sama hal-hal yang nggak penting dengan lini bisnis utama lo kan. Iya. Lo nggak sibuk mikirin bagaimana orang akan memperlakukan lo seperti apa segala macam, walaupun dari sisi bisnis lo udah dicurangin. Iya. Nggak cuma si karyawan lo, salah satu subkon lo juga makan lo berkali-kali tuh. Yang bikin tempat makan mie di Samarinda kan pertama kali tuh berapa miliar lo dulu hilang duitnya dibawa kabur segala macam. Tapi lo maafin segala macam. Gua mungkin karena gue belum ada di posisi lo ya, atau justru itu yang bisa membuat gue ada di posisi lo. Mungkin juga kan, gue belum bisa punya pemahaman yang kayak gitu loh Cuk. Karena maksud gue orang-orang di sekitar lo pada gemes soalnya sama lo. Iya. Gak cuman gue, mungkin partner-partner lo juga pernah cerita ke orang-orang lain ya. Ya kayak ke gua, ke JO, atau bahkan orang yang pernah deket banget sama lo secara implisit pernah cerita juga ke gua betapa gemesnya lo dimanfaatkan sama orang lain segala macam. Ya mungkin karena prinsipnya orang-orang yang jahat sama lo, yang mau makan lo tidak akan pernah bisa lebih besar dibandingkan lo, dan terbukti sampai dengan hari ini ya. Iya. Wow. Cuk, lo itu dulu mabok, dugem. Dugem juga bukan karena lo yang suka ya, tapi karena lo tuntutan kerjaan dulu kan. Lo harus entertain segala macam, gitu-gitu kan. Kehidupan yang seperti itu, narkoba. Narkoba. Lo agak lumayan lama tuh Cuk, di gila. area narkoba tuh Cuk. Udah gitu narkobanya bukan yang kaleng-kaleng lagi. Nah tiba-tiba lo hari ini jadi orang yang sangat religius lo Cuk. Baik dari sisi pemikiran, bahkan untuk sekedar sholat aja, lo ketika azan lo yang lari duluan, bahkan di tempat-tempat yang gak masuk akal lo tetap cari musola untuk lo bisa sholat segala macam. Apa triggernya Cuk? Gimana perjalanan spiritual lo Cuk? Ini sebenarnya masukan dari partner gue lah, partner bisnis gue. Itu dia selalu menasihati gue dari sisi rohani. Dari sisi agama dia selalu menasihati gue. Dia selalu bilang jangan lupa sholat, jangan tinggalin sholat. Coba lu pikir ketika lu lagi berbuat maksiat, terus akhirnya Allah cabut nyawa lu, apa lu nggak rugi? Dan itu yang buat gue yang akhirnya iya ya, gue akan merasa rugi banget gue kalau ketika gue lagi maksiat terus gue dicabut, oh gue rugi banget. Gue nggak mau hal itu terjadi sama gue. Bener-bener gue kalau ngomongin itu ya gue mungkin agak sedih ya dengan dosa-dosa gue yang dulu kayak dibilang yang
dosa yang belum gue lakuin adalah cuman ngebunuh doang kan. Iya, yang Iya lainnya kan? udah. Yang lainnya udah. Iya. Cuman ngebunuh doang yang belum gue lakuin. Tapi kan gue udah nggak mau terlibat dalam dosa-dosa itu berlarut-larut. Gue tetap harus ada titik balik dalam hidup gue. Gue mau kehidupan gue lebih baik lah dibanding yang dulu. Ya lu tau lah semua. Teman-teman gue tau lah gue dengan kehidupan gue, dengan lingkungan gue. Gue narkoba dan segala macam. Sampai pernah TO kan? Iya, lo terlalu jorok dulu lo. Pas dikabarin, Den, lo TO Den, segala macam kabur lo. Iya. Tapi itu bagian dari perjalanan itu masa bagian lalu. Perjalanan masa lalu. Iya lo, gue tahu takutnya lo cabut-cabutan kemana-mana. Iya betul, itu betul banget. Ya TO mau gimana nih? Tapi walaupun itu tuh juga lo nggak langsung benar-benar bisa berubah lo saat itu. Lo pelan-pelan kan? Enggak. Pelan-pelan tuh lo akhirnya berhenti pakai narkoba segala macam. Iya. Kayak gitu. Terus ya tapi gue masih nggak masuk di akal gue loh, Cuk. Shiftingnya itu dari sisi perjalanan spiritual lo tuh bisa sampai sebegininya hari ini, Cuk. Ya satu ya yang gue lihat, satu lo sholat nggak pernah putus, bahkan subuh bangun untuk lo sholat segala macam. Terus yang kedua, di pekerjaan lo ketika lo lagi ngelakuin konstruksi, renovasi segala macam, hampir selalu kalau ada pembuatan musola lo nyumbang sarung, sajadah segala macam gitu-gitu kan. Itu, dan kalau untuk ada kegiatan-kegiatan amal lo yang paling depan untuk coba untuk membantu ini dan itu, gue masih belum masuk di akal gue, Cu. Lo karena kok cuma diingetin doang, lu gak bisa dibilangin nih, lu kan batu nih, iya gak sih? Kayak, lu sholat, jangan tinggalin sholat, ini, itu, iya, gitu doang kan, iya, gitu kan. Bahkan yang lebih lama kan proses lo untuk berhenti, untuk benar-benar stop untuk minum kan. Mau dibilangin kayak gimana pun, iya, ntar gue akan berhenti. Sampai akhirnya benar-benar berhenti. Apa gitu triggernya yang ngebuat lo berubah nih, Cuk? Ya itu, gue dikasih taunya agak lumayan serem, tapi pelan. Gue dikasih taunya itu pelan banget. Jadi nggak dipaksa ya? Nggak dipaksa. Gue dikasih taunya nanti kalau lo lagi maksiat terus dicabut nyawa lo, apa lo nggak rugi ketika lo meninggal dalam keadaan maksiat? Di situ gue ngerasa anjing, dalam banget ini anjing. Ya kan? Sisi bagian itu yang lo benar-benar tersentuh ya saat itu ya? Gue tersentuh, iya. Karena sampai dengan hari ini lo Selasa dan Kamis manggil Habib datang ke kantor kan? Senin dan Kamis. Senin dan Kamis ya? Senin dan Kamis gue manggil guru ngaji untuk ke kantor, kasih kita nasihat lah. Kasih kita nasihat karena banyak perlakuan gue yang ya gimana pun juga gue tetap tempatnya salah lah. Gue tetap butuh masukan secara spiritual dari guru-guru ngaji itu gimana. Makanya gue kalau ditanya tentang agama, gue nggak pernah mau menjawab secara gamblang, secara eksplisit, karena gue takut ini menjadi kesalahan. Gue aja masih bertanya sama guru gue aja masih belajar. Ya yang gue tahu adalah itu yang gue kasih tahu. Kalau gue nggak tahu, ya gue nggak pernah gue kasih tahu. Iya. Tapi mungkin menurut gue selain dari nasihat dari teman lo yang pelan-pelan dan menyentuh hati lo ya, karena setiap Senin dan Kamis ada guru ngaji datang, sudah kajian-kajian, ya ibarat air, lo terus ditetesin, akhirnya lo semakin berat ke yang banyak kebaikan kan. Itu kalau si Habib atau guru ngaji lo nggak datang, ya mungkin prosesnya akan lebih lama dibandingkan hari betul. Ini ya. Gimana rasanya jadi orang kaya, Cuk? Gimana rasanya lo punya banyak duit, Cuk? Lo seneng nggak? Lo bahagia nggak? Ini poin penting. Sebenarnya ini poin penting. Manusia itu menginginkan apa yang dia tidak punya. Ya. Itu sifat dasar banget. Iya. Tapi setelah lo punya, lo akan biasa aja. Nggak ada yang spesial
sama yang lu punya. Oh begini doang rasanya, nggak ada. Oh gue lebih wah, enggak. Begini doang. Mungkin gue juga nggak tahu ya. Mungkin gue juga lahir dari keluarga yang sederhana. Terus gue juga lahir dari teman-teman gue yang nongkrong, yang tidak melihat dari sisi ekonominya, yang bergaul itu nggak pilih-pilih. Ya alhamdulillah gue dapat teman-teman kayak lu dan teman-teman yang lain. Itu yang gue menjadi alhamdulillah yang menjadikan gue saat ini, menjadikan diri gue saat ini. Itu mungkin salah satu faktornya itu, tapi selebihnya yang gue rasain adalah dulu gue pernah mikir, wah gue seneng kali ya kalau misalkan gue punya duit misalkan 1M, tapi begitu menyentuh itu atau bahkan lebih dari itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Bahkan jatuhnya lebih pusing ketika lu punya duit sebanyak itu, lu bahkan lebih pusing, lu akan merasa lebih pusing. Banyak faktor yang membuat lu pusing. Yang pertama, lu punya duit sebanyak itu kan pasti pajak. Pertama dari pajak. Pajak, oke. Iya kan, dari pajak. Terus dengan lu punya duit sebanyak itu, artinya duit lu itu nggak muter. Terus dengan lu punya duit sebanyak itu, artinya tanggung jawab lu juga akan semakin besar. Tanggung jawab terhadap orang lain, tanggung jawab terhadap rohani lu, ini lu akan semakin besar nih tanggung jawabnya. Semakin besar harta lu, maka akan semakin besar hisab lu. Ya kan? Itu yang bikin gue lumayan agak pusing ya di situ. Jadi gue selalu kasih tahu sama orang lain, punya harta banyak itu bukannya enak, nggak enak punya harta banyak, nggak enak. Gue yang merasakan punya harta banyak beneran nggak seindah bayangan gue pada saat gue nggak punya. Makanya yang gue bilang tadi, manusia itu cuman pengen apa yang dia nggak punya doang. Tapi begitu punya ya sudah biasa aja. Dan nggak indah banget, nggak semuanya indah banget. Pelampiasannya apa akhirnya? Ya lu beli barang-barang yang tidak berguna, atau lu bahkan bisa terjun ke arah yang jahat. Misalkan lu nanti jadi narkoba lagi atau apapun. Itu yang akhirnya lu bisa lupa sama diri lu sendiri ketika lu punya duit banyak. Ketika lo diberikan nikmat ini ya, satu, ketika lo hartanya banyak, lo lebih punya banyak pilihan dibandingkan yang lain. Iya. Lo pengen makan di mana, lo mau tidur di mana, lo pengen jajan di tempat yang seperti apa, segala macam, lo bisa lebih banyak untuk memilih gitu kan. Tapi di luar sana juga banyak orang-orang yang ketika dia punya harta, dia kaget. Jadi OKB sebutannya, orang kaya baru, dia kaget segala macam. Ada hal itu sebenarnya di lo, Cuk. Ada. Tapi nggak banyak, nggak yang terlalu parah ya gue ngeliatnya. Ya mungkin gue nggak tahu ya, terpaan dari teman-teman lo juga yang selalu mengingatkan. Bahkan orang-orang sebenarnya banyak yang pengen mengingetin ke lo, tapi mereka nggak ada yang berani lo, Cuk. Takutnya lo tersinggung, takutnya lo apa. Kalau gue temenan dari lo dari zaman SMA, gue ngomong-ngomong aja kan ke lo kan. Cuk, lo kayak udah kelewatan nih, Cuk, bagian yang ini, bagian yang itu. Gue selalu coba untuk ngingetin lo kan. Mungkin dari sisi spiritual juga kali ya, yang membantu untuk lo ngerem melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Iya. Gue pernah ada di posisi, mungkin lo menghaluskan
kondisi itu. Iya. Ya kan, lu menghaluskan kondisi itu. Gue nggak mau menghaluskan kondisi itu. Gue pernah ada di posisi kayak OKB. Gue gila banget. Gue bisa tiap bulan itu spend money yang cukup banyak untuk party setiap bulan. Partinya juga nggak di Jakarta, itu juga masih ada setelah sesi party itu gue masih ada sesi party, mungkin ada di Jakarta atau gue masih ada jalan-jalan lagi, gaya hidup gue yang hedon banget. Terus pada akhirnya gue ditegur sama partner gue, lu sudah begini Den. Gue sadar pada saat itu gue dikasih tahu, gue langsung sadar, oh iya, gue langsung review masa lalu gue, apa yang udah gue jalanin. Oh iya, gue kok begini ya, padahal gue nggak kayak gini loh sifatnya, sebelumnya gue nggak kayak gini. Makanya gue coba putar balik, gue bisa cepat putar balik karena itu bukan sifat dasar gue. Oke. Ya kalau dibilang kaget, iya gue pernah kaget. Gue pernah ketika gue pegang duit, gue orang yang bener-bener blas aja. Gatel tangan lo. Gatel aja, apa aja udah gue beli, karena gue merasa gue masih punya duit. Iya. Ya, itu yang akhirnya menciptakan pandangan orang bahwa gue berbeda dengan gue yang dulu. Yeah. Oh iya, gue akuin itu, makanya tadi lu agak menghaluskan bahasa lu, gue nggak setuju dia halus-halusin ya. Gue orangnya ya sudah lah, memang begini-gini aja. Gue mengakui itu kesalahan gue. Gue salah, gue pernah ada di waktu yang salah, berada di posisi yang salah. Gue nggak inget sama kondisinya. Gue melakukan hal-hal yang gila sih menurut gue, agak lumayan gila gue. Iya. Itu. Iya. Cuk, dengan segala rezeki yang lo punya saat ini, gua dan anak-anak tuh kadang suka berpikir lo tuh laki bastard lo. Iya gak sih? Oh lo iya. mengakui gak lo, Cuk? Oh iya. Iya betul, kan? betul. Gak banyak orang yang kemudian dapat kesempatan yang sama. Iya, lo laki bastard tuh. Iya, betul. Alhamdulillah kayak hoki lo dipertemukan dengan teman-teman yang pas, karena kan ketika lo coba untuk mulai usaha kan bergantung sama partnernya seperti apa, kliennya, tiba-tiba kayak baru mulai, pelan-pelan langsung gede banget gitu. Ya, gede banget untuk ukuran kita yang berangkat dari orang nggak punya apa-apa ya. Iya, kayak gitu. Lo tuh salah satu laki bastard lo. Nah, ini juga pelajaran penting sebenarnya. Yang gue rasain ketika gue membangun bisnis ini, iya, kata orang semua, kalau lu pengen merubah kondisi lo, ya lo harus berusaha. Oh iya, gue setuju juga. Tapi di samping itu gue juga tetap harus berdoa dan gue tetap harus minta. Kalau gue pikir dengan perjalanan bisnis gue pernah ada di posisi gini. Gue menjalani bisnis ini kan, menjalani bisnis gue, usaha gue yang sekarang itu mulainya bukan dari angka 1, mulainya dari angka minus, bukan dari angka 0 bahkan. 0 artinya gue nggak punya apa-apa. Gue mulainya dari angka minus, dari angka yang kita nggak, akhirnya ngutang semua. Terus kita mau mulai bisnis, alhamdulillah gue punya partner yang oke. Dan selain itu, kalau dipikir gue dulu bisnis itu yang tadi gue bilang, gue mulai dari minus. Gue pernah ada di posisi gue survei project sama partner gue berangkat itu, gue nggak punya
duit buat beli bensin. Sama sekali gue nggak punya duit buat beli bensin. Gue isi botol aqua dari rumah, 2 botol aqua dari rumah, cuman buat gue minum di jalan. Gue berangkatnya panas-panasan, gue pulang kehujanan. Udah gue nggak tahu dah itu kalau misalkan ban bocor, gue nggak tahu gue mau minta tolong siapa. Gue nggak ngerti kayak gitu. Terus gue juga pernah ada di posisi ketika gue diajak meeting sama klien gue diskusi sama temen gue, besok kita meeting, gimana nih, kita nggak punya duit, apa yang harus kita lakuin? Ya udah, kita puasa. Karena kenapa? Gue takut kalau klien gue ngajakin makan, gue nggak punya duit. Dengan gue puasa berarti gue sudah hilang nih kewajiban gue atau ya entertain gue ke klien, calon klien itu untuk dibayarin dia makan, atau gue sekedar gue jajan aja, gue nggak mau gitu. Makanya gue puasa. Pada saat itu gue sama partner gue puasa, kita puasa. Ya itulah, itu perjalanan, salah satu perjalanan pahit lah dalam gue membangun bisnis ini. Sebenarnya banyak hal. Ini salah satu contohnya aja. Ini ya? salah satu contohnya. Yang orang sekarang melihat lo dengan segala kesuksesannya, tidak melihat gimana lo ngebangun ini semua kan. Betul. Taunya lo hari ini kan. Iya, taunya mereka gua hari ini. Dengan segala yang lo punya hari ini, orang-orang memandang lo beda cuy. Iya. Iya gak sih? Saudara, teman-teman, baik itu yang dekat atau yang tidak begitu dekat, tiba-tiba mendekat. Lo gimana Cuk melihat fenomena ini Cuk? Karena gue udah memaafkan semua orang, gue nggak pernah punya intensi apapun ya ke orang-orang yang datang ke tempat gue. Bahkan kalau orang-orang yang datang ke tempat gue selalu bilang ya lu manfaatkan aja. Gue saat ini alhamdulillah ada peluang. Lu manfaatkan aja dari gue, apa yang bisa lu manfaatkan. Jadi kita sama-sama saling bisa berkolaborasi, saling bisa kerjasama. Manfaatkan aja. Gue nggak ada masalah selama gue masih ada untung dan lu juga bisa untung. Ya sudah, ayo kita jalanin bareng-bareng. Udah gitu aja. Gue nggak pernah punya pikiran, wah dulu aja lu waktu gue susah lu nggak mau ngelihat gue, tapi giliran gue kayak gini akhirnya lu coba ngeliat gue. Ya nggak ada masalah, gue kayak gitu-gitu gue nggak ada masalah. Ketika orang datang dulu yang nggak begitu dekat terus tiba-tiba datang, ya nggak ada masalah. Selalu semua orang selalu gue terima dengan baik. Suka nggak suka, banyak orang yang melihat lo adalah sumber duit Cuk. Itu benar. Iya Ini kan? benar. Ini coba bener. Yang tidak lo haluskan tadi kan? Iya. Ini sebenarnya hal ini itu produk dari kemarin gue yang gue lupa sama diri gue. Ya. Produk dari apa yang gue lakukan kemarin. Ya. Produk dari yang gue berfoya-foya, itulah produknya. Kemarin gue sempat cerita kan, gue akhirnya sadar ya ini adalah produknya, tapi gue udah lama-lama semakin kesini gue udah semakin gerah. Ayolah lihat gue kayak dulu aja, kayak kita zaman kita nongkrong bareng, kita masih ketawa-ketawa bareng yang nggak ada intensi apapun. Ya itulah gue pengen dilihat seperti itu, bukan gue dilihat seperti gue punya power, gue punya kuasa, gue punya duit. Enggak, gue nggak mau dilihat kayak gitu. Gue pengen dilihat yang biasa aja sebenarnya. Sebagai orang. Iya. Dari sekian banyak orang yang datang ke lo, pinjam duit sama lo segala macam, banyak dari mereka tuh yang nggak balikin duitnya ke lo Cuk.
Banyak dari mereka yang kadang pura-pura bego, pura-pura lupa, datang lagi mau pinjam duit lagi. Lah kan kemarin belum kelar nih, tiba-tiba lu mau datang ke gue pinjam duit lagi nih. Ya pas awal-awal dulu lo balikin pinjemin lagi. Cuman hari ini lo udah mulai mengerem hal itu kan. Karena satu hal yang pengen lo tunjukin adalah ya lo seberapa tanggung jawab sama janji yang pernah lo omongin ke gue nih gitu kan. Tapi yang gue menarik, terus kemudian lo maafkan mereka lo Cuk. Mereka dengan segala utang-utangnya. Gue bilang si Acu bego apa gimana ini. Kenapa itu Cuk? Gini, ini akan relate. Ini akan relate. Kita nyambung ke bisnis dulu ya. Oke. Bisnis itu yang tadi gue ceritain, gue udah melewati yang pahit banget. Akhirnya gue coba mulai menapaki gue pada saat ini lah. Pada saat itu ada orang yang ngebantu gue, dia nggak kenal gue, dia nggak kenal partner. Dia kenal lah, maksud gue dia kenal, cuman sekedar kenal aja partner gue. Dia ngebantu gue dengan jumlah nominal yang fantastis. Di saat itu gue berpikir yang ngebantu gue itu udah bukan manusia lagi. Kenapa orang ini bisa percaya sama gue, sama kita bertiga yang kita nggak punya latar belakang pengusaha, latar belakang bisnis kita nggak punya. Tapi orang ini berani menginvestasikan duitnya ke kita dengan jumlah yang cukup fantastis. Menurut gue jumlahnya cukup fantastis. Kita akhirnya mengevaluasi diri kita bertiga. Kita pada kesimpulan adalah yang nolongin kita bukan manusia. Sebenarnya yang nolongin kita adalah Allah. Yang menggerakkan hati orang ini untuk ngebantu kita adalah Allah. Jadi gue dengan kayak gini, ini orang yang nggak begitu kenal sama kita bertiga, yang nggak begitu dekat lah, bukan nggak begitu kenal, nggak begitu dekat sama kita bertiga aja mau ngebantuin kita. Kenapa gue dengan orang-orang yang terdekat gue nggak mau bantuin? Itu yang menjadi latar belakang gue. Gue bisa mencapai ini karena bantuan orang lain. Gue juga nggak bisa sendiri. Gue tetap butuh bantuan orang lain untuk mencapai ini semua. Tapi orang lain, gue itu sempat kaget. Orang ini berani menginvestasikan duitnya dengan jumlah yang cukup besar sama kita pada saat itu. Gue cukup kaget. Gue lupa sekitar 4 atau 4,5 M. Oh ya? Iya. Wow. Modal pertama tuh ya? Iya. Wow. Siapa orang yang bisa menginvestasikan duitnya sama orang yang nggak begitu dekat sebesar itu? Gue juga nggak tahu ya. Kalau dibilang perhitungan secara bisnis, iya, setiap orang pasti punya perhitungan dan perhitungan secara bisnis pasti punya itu. Sebelum dia minta investasi pasti butuh itu perhitungan secara bisnis. Tapi ini gue cukup kasih perhitungan secara bisnis dan dia oke, gue suntikin tapi bertahap dengan total nilainya 4,5 M. Suntikan secara bertahap untuk dia melihat bagaimana progresnya ya. Iya. Dan suntikinnya bertahap pun nggak yang kecil-kecil yang 10 juta dulu, 20 juta enggak. Langsung ratusan juta. Begitu nyuntikin ratusan juta, begitu nyuntikin ratusan juta. Ya ini sesuatu yang
di luar ekspektasi gue. Hmm. Di awal-awal, wah gila, kok Hmm. bisa ya orang ini ngebantu kita sebesar ini. Ya kita akhirnya ngobrol, kita mengevaluasi diri, kita pada kesimpulan yang menggerakkan hati dia bukan karena perhitungan kita, karena Allah pastinya yang menggerakkan hatinya dia sampai dia tertarik. Karena gue juga kasih gambaran ke dia dan ngobrol segala macam ke dia itu cuman sekedar aja. Dia itu bukan orang yang super duper kaya. Beliau itu dia tetap masih pekerja. Dia itu masih karyawan. Oh ya? Karyawan di satu perusahaan asing, perusahaan oil and gas asing. Itu dia punya dana sebesar itu. Karyawan itu kebanyakan bermain safe. Pola pikirnya karyawan itu adalah bermain safe. Tapi bermain dia aman ya? Iya. Tapi dia berani menginvestasikan itu ke kita yang nggak tahu nanti kita bener apa enggak. Karena waktu itu kalian juga karena tidak berangkat dari orang bisnis, kalian nggak tahu caranya bikin presentasi, Nggak tahu. Ya apa bisnis plan segala macam nggak tahu kan? Nggak tahu. Kita cuman kasih perhitungan nih, perhitungannya seperti ini. Dan dia, oh ya udah, oke. Kalian butuh berapa? Kami butuh sekian. Oh ya udah, tapi saya kasihnya bertahap. Bertahapnya juga cukup besar kok. 500, 700 sekali transfer sekitar segitu. Itu hal yang menurut gua agak lumayan ajaib. Yang tadi gua bilang, yang ngebantuin gua ternyata bukan manusia. Memang itu lewat manusia, tapi yang menggerakkan hatinya itu Allah. Gua percaya itu tuh. Gua nggak bisa menampik itu yang tadi gua bilang. Ini dari awalnya tadi 50-50 gue berusaha dan 50 gue berdoa. Oke. Ini karena kemarin kita di Merapi udah gelap banget, gue ke Jogja juga nggak bawa persiapan lampu, ya udah kita udahin kemarin ya. Nah, kita pindah di Jalan Prawiro Utama. Hari ini lo, kalau gue lihat kayak mencoba untuk membantu si Oji, anaknya kodok. Dari sekian banyak orang lo kayak fokus ke dia gitu. Kenapa tuh? Apa yang lo lihat dari si Oji? Yang gue lihat dia semangat juangnya tinggi. Semangat juangnya tinggi. Dia masih muda, tapi dia belum tahu potensinya apa. Potensi terbesarnya dia apa, dia belum tahu. Gue coba mengarahkan potensi-potensi yang ada. Gue itu sebenarnya orang yang paling senang membeli apapun, dari membeli barang-barang atau makanan-makanan dari teman-teman gue yang jual. Gue senang banget. Lo membeli barang-barang jualan temen lo? Iya, membeli barang-barang jualan. Itu gue senang banget. Sebenarnya kalau dibilang butuh nggak butuh, gue juga nggak butuh. Tapi gue senang banget membeli itu semua dari mereka. Gue senang. Karena gue pernah ada di posisi pada saat awal gue mulai usaha, itu nggak ada satupun yang membeli dagangan gue yang berupa jasa kontraktor. Oh iya tuh. Ada. Awal-awal Waktu coba nawar-nawarin kemana-mana. ada. Gue tahu rasanya itu. Gue tahu rasanya barang gue gak dibeli. Gue tahu. Sedih campur aduk. Gue sampai gak tahu barang gue ini laku atau enggak, jasa gue ini laku atau enggak. Dengan banyak kompetisi di luar, dengan banyak pemain-pemain di luar atau bisnis-bisnis yang sama di luar yang lebih besar dibanding gue sempat berpikir gue sebenarnya bisa atau enggak survive ini. Gue pernah ada di posisi itu.
sedih banget ketika nggak ada yang beli itu semua dari gua. Wah, gua sedih banget. Nah, gua nggak mau hal itu terjadi sama orang-orang yang terdekat gua. Jadi ada orang-orang terdekat gua yang dia coba menawarkan gua apapun, pasti gua beli. Itu salah satu bentuk bantuan gua. Gua pengen dia semangat untuk jualan lagi. Gua pengen dia merasa bahwa barangnya itu bisa dijual, barangnya itu bisa dibeli sama orang lain. Artinya lu nggak pengen ngasih uang tunai secara cuma-cuma ya. Lu pengen dia tetap berusaha, entah itu jualan apa kek. Apa? Dengan segala kebaikan lo ini, Cok, apa yang lo harapkan? Apa yang lo cari? Balasan seperti apa yang pengen lo dapetin dari Allah gitu? Dengan gue memaafkan orang lain, ya gue harap gue dapat pengampunan juga dari Allah. Gue juga dapat pengampunan juga dari manusia. Dengan gue memberikan bantuan orang lain, gue juga berharap gue dapat ditolong sama Allah, gue juga dapat ditolong sama orang lain. Yang kemarin gue bilang, kita jangan pernah ngeremehin orang lain, jangan pernah tidak menghargai orang lain. Orang lain, setiap orang itu berhak untuk dihargai. Ya itu, gue pengen juga dihargai, gue pengen juga dibantu. Gue nggak pernah tahu kapan waktunya gue dibantu, kapan saatnya dihargai. Gue nggak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Mungkin saat ini gue nggak dibantu, tapi nanti afterlife kan, gue percaya ada kehidupan setelah kematian. Nanti mungkin bantuan gue nggak di saat ini, nggak di pada saat gue di hadapan Allah nanti. Kalau ngomongin soal perjalanan spiritual, kehidupan spiritual itu banyak terpengaruh dari lingkungan teman-teman. Mereka yang mengingatkan lo segala macam. Nah, peran keluarga gimana, Cuk? Peran keluarga, alhamdulillah ya, gue itu dididik dari keluarga yang sederhana, yang dari kecil gue udah diajarin nilai-nilai agama, terus etika-etikanya gue alhamdulillah udah diajarin. Itu yang membentuk gue kurang lebih saat ini. Memang gue jarang cerita lah, gue sama keluarga gue jarang cerita. Gue itu anak pertama cowok itu tulang punggungnya harus lebih kuat dibanding yang lain. Sebisa mungkin gue menyimpan keluh kesah gue sama mereka. Sebisa mungkin gue menyimpan kesedihan gue. Gue gak mau terlihat lemah di hadapan mereka, di hadapan adik-adik gue, di hadapan keluarga gue, gak mau gitu. Karena menurut gue adalah gue anak pertama yang tulang punggungnya harus sekeras baja. Yang gue tidak boleh menunjukkan sisi lemah gue di depan keluarga gue. Gue gak mau keluarga gue terlalu mikirin tentang gue. Jadi peran keluarga gue adalah, gue sayang banget sama keluarga gue, sayang banget gue bisa melindungi keluarga gue, tapi tidak dengan sesuatu yang bisa gue tunjukkan sama orang. Dan mungkin ini juga budaya di keluarga inti lo yang dari lo kecil tuh udah kembang, Cuk. Obrolan-obrolan antara bapak sama anak atau ibu sama anak kan sangat jarang terjadi dulu. Iya kan? Iya. Jadi ketika lo pengen ngajakin ngobrol tuh jadi kaku. Benar. Karena ini bukan sesuatu yang sering terjadi atau rutinitas yang terjadi kan. Benar. Sekedar nanya kabar, lagi apa Bu, gimana kabarnya, sehat, lo gak pernah nanya. Karena ya dengan lo melihat baik-baik aja, ya udah lo tahu bahwa mereka baik dan sehat gitu kan.
kaku kan. Aku Kayak lu pengen ngomong sayang sama ibu lo tuh ngomong sayang sama bapak lo tuh udah sesuatu yang aneh kan. iya. Yang bisa gue tunjukin ya itu, gue bisa nge-treat keluarga gue. Gue alhamdulillah kemarin gue senang. Kemarin gue berangkat umroh sekeluarga, gue ngeliat bapak ibu gue, gue senang. Pertama kali ya mereka juga. Iya. Nah itu gue senang banget. Ya itulah salah satu treatment gue ke keluarga gue. Tapi sebenarnya ya cuy, apa yang terjadi kemarin itu gue ngeliat lo tuh happy banget loh. Karena ini adalah impian hampir seluruh anak laki-laki, berangkatin orang tuanya umroh atau haji kan. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Gue yakin dalam hati lo Betul. bangga banget, lo Betul. seneng banget kan. Senang banget. Dalam hati kalau bisa nangis lo nangis Wah anjing. anjing. Gue udah bisa sampai tahapan ini, Betul. alhamdulillah. Ini yang lo bener-bener simpan. Itu. Lo lihat matanya mereka nyala masih depan Ka'bah, perjalanan naik bis menuju Mekah ke Madinah. Itu gue ngeliat lo bangga banget itu. Yang itu bener-bener gak tersampaikan sama kata-kata gitu ya. Gue yakin juga bokap dan nyokap lo mengucapkan terima kasih dengan caranya mereka sendiri, yang mungkin tidak ditunjukkan secara langsung sama mereka ya. Gila. Lo kenapa berkaca-kaca ya gue cuy? Karena ini kan selama ini lo simpan kan. Ini yang gak pernah lo omongin, ini sesuatu yang gak pernah orang sentuh gitu. Karena gue ngeliat secuek-cueknya lo sama bokap nyokap lo, lo sayang banget sama mereka. Yang kadang hubungan lo sama bokap lo aja kadang lo suka ngomelin bapak lo, Iya. nyokap lo. Tapi itu era-era kita hari ini loh cuy. Ngerti gak sih, dulu kita dimarahin sama bokap nyokap kita pas kita kecil. Betul, betul. Terus pas kita udah punya pemahaman ini, kita melihat orang tua kita harusnya kayak gitu loh, begini yang benar segala macam. Gua juga kadang suka kelepasan, misalnya kalau gua ribut sama nyokap gua, sekarang nyokap gua lebih banyak diem loh cuy. Pada saat dulu di kita masa-masa SMA, mereka masih ngeliat kita sebagai anak kecil, ribut, masih bisa melawan kuliah. Pas kita udah bisa cari duit sendiri, mereka udah diem loh, Iya. Coba. udah gak ngelawan. Gua khawatir, gua selalu diingetin sih, jangan berlebihan untuk kita marah sama orang tua. Tapi kita jadi takabur. Kemarin gua ngobrol sama Gilang, ada satu bahasan omongan yang Gilang tuh yang gue juga kena banget tuh. Waktu kita kecil kita nurut apa kata orang tua. Pas kita mau mencari jati diri SMP atau SMA, kita ikut apa kata teman. Iya, kata teman aku kayak gini, enggak kok gini-gini, dia diajarin sama orang tuanya gini, ikutnya di situ. Pas udah kuliah, udah kerja, kata aku nggak kayak gitu. Dari kata apa kata orang tua, apa kata teman, apa kata kita. Bisa di satu tahapan lagi ternyata. Ketika kita udah coba segala daya upaya mentok apa kata gua nggak berhasil, karena kita harus pasrah dan kata Allah nih. Menarik tuh argumennya si Gila, apa kata Allah nih. Gua sih tuh hari ini gue berangkat dari situasi yang gak berbeda sama lo. Hubungan gue dulu sama orang tua gue, khususnya nyokap gue tuh selama gue tumbuh dan kembang tuh keras banget nyokap gue, galak banget. Hari ini nyokap gue juga masih suka ngambek dan marah, kamu tuh lupa nanyain ibumu ini kabarnya gimana segala macam, datang kayak ke rumah ini dan itu. Akhirnya gue mulai berubah loh, Jo. Ya walaupun sekedar basa-basi nanya, kabarnya lagi di mana, udah makan belum, gue kirimin makanan segala macam. Mungkin ini juga yang perlu sedikit-sedikit lo ubah situ. Gue berubah itu ketika ada ibunya dari teman gue meninggal. Itu gue lupa di 2000, ya temen gue dan sekarang dia jadi kakaknya.
capung meninggal. Terus dia bilang Ini cerita ibunya Capung. iya, iya. Dia bilang gini, kalau bapak meninggal itu kita bisa bisa, tapi kalau ibu meninggal ya kita berantakan. Dan gue yakin lo nggak bisa membayangkan situasi itu terjadi. Alhamdulillah sampai dengan hari ini ya mudah-mudahan seterusnya ya. Ibu lu masih sehat, masih kuat. Di umurnya dia yang udah semakin tua, dia juga nggak bisa diam, terus bergerak. Dia sekarang jualan lagi kan di Jengki. Iya. Yang gue lihat ini ngapain sih jualan? Ya maksud gue duit dari lo yang lo kasih juga sebenarnya cukup aja. Tapi gue yakin ya. Buat kegiatan aja. Iya, biar ada kegiatan ya. Iya. Supaya ada bergerak, sendi-sendinya terus bergerak, nggak cepet pikun. Itu yang lo support nggak? Kapan terakhir nyokap lo neken ya, nanyain kapan lo nikah aja? Saat ini mungkin udah bosan kali, udah nggak nanya lagi. Kayak ngasih nasihat, udah lah Le, kamu tuh. Oh enggak, sekarang udah enggak. Ya, sekarang udah enggak, terakhir kapan? Oh iya. Tapi soal tua ini, yang paling satu ya pasti pekahin. Doain semoga segera ketemu jodoh. Ya dan ya gue nggak tahu itu sengaja atau enggak. Nyokap lo berdoa di depan Ka'bah, suaranya agak kencang. Dia berdoa sama Allah yang ada di samping, dan lo ada di sampingnya nyokap. Jadi secara nggak langsung lo denger doanya dia sama Allah kan. Itu gila banget itu. Itu gila banget tuh. Momen-momen itu ya. Reaksi lo gimana? Pura-pura nggak dengar saat itu? Di depan Ka'bah tuh. Bahwa ketika nyokap lo udah nggak nanyain kapan lo nikah, kapan lo ketemu jodoh lo segala macam, pas di depan Mekah dia berdoa, udah nggak ngomong, mintanya udah nggak ke lo lagi tuh, langsung sama Allah tuh. Itu dalam banget sih cuy. Isu lo tuh sebenarnya apa sih cuy? Kenapa sampai dengan hari ini lo belum memberanikan diri untuk lo nikah? Apa yang lo takutin? Uang ada, kemampuan ada, level kedewasaan cukup. Apa yang lo takutin? Apakah lo melihat sesuatu dan lo jadi trauma? Lo beberapa kali dekat sama orang itu udah sayang sama lo, lo nya mental, lo nya mundur. Apa kekhawatiran itu? Sampai Gilang beberapa kali kenalin orang ke lo, udah mulai dekat. Gue takut tuh pasangan gue nggak sayang sama orang. Ya. Iya, gue bisa melihat itu sih, Cuk. Karena dasarnya lo ini kan orang yang kalau pacaran tuh tulus ya. Lo akan berikan segala macam apa yang lo punya untuk pasangan lo. Ketika lo dapet pasangan yang atur lo banget segala macam dan diminta untuk lo ikut sama dia dan keluarganya, lo takut lo jadi jauh sama keluarga lo. Apalagi kalau apesnya
lu ketemu sama perempuan yang kamu pilih buka, kamu pilih aku, wah Sebenarnya itu gue udah punya jawaban. Pilih ibu atau istri, gue udah punya jawaban. hari ini cuy, Hari ini hari ini tuh ya. kalau pas di pelaksanaannya Iya, bisa gua beda nggak loh. tahu. Iya benar. Tapi hari ini jawaban lu ada. Hari ini jawaban gue yang gue utamain itu, gue tetap pada prinsip Islam. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri. Tapi kalau gue udah punya anak, yang pertama adalah keluarga, lalu kedua ada ibu. Kalau gue masih hidup berdua sama istri gue, yang pertama adalah Yang lo cari kayak gimana cuy? Pertama kan kalau ngomongin dia bisa sayang sama keluarga lo, itu tahapan kelima atau keenam tuh. Iya. Setelah lu jalan bareng sama dia, lo ajak ke rumah lo lihat interaksinya dia sama keluarga lo gimana. Kalau dia oke, bisa menerima, bisa lanjut yang lo kasih lebih banyak lagi hati lo kepada dia. Tapi awal nih belum jadi kan, belum tahu nih. ya. Yang lo cari orangnya kayak gimana sih cuy? Yang gue cari yang pertama pasti sayang. Oke. Enggak, gue ketawa doang. Iya, seagama. Yang pasti yang gue cari adalah yang seagama. Ini penting banget. Nggak ada perdebatan di situ. Oke. Nggak ada diskusi di situ. Oke. Gak ada ruang untuk negosiasi di Nggak situ. ada ruang negosiasi. Kalau dia mau pindah, Kalau dia mau pindah, nggak apa-apa, gue dengan tangan terbuka gue pindah. Tapi untuk masalah itu gue tidak ada negosiasi. Yang kedua dia bisa sayang sama keluarga gue. Tapi gue ya gak usah sama adik-adik gue biar urusan gue. Karena kalau kita berkeluarga, gue cuma bertanggung jawab sama ibu gue doang. oke. Dan gue bertanggung jawab sama adik-adik gue. Ya. Terus fisik ya pasti gue masih laki-laki normal yang masih memandang fisik. Secara visual ya gue masih nomor, tapi itu nomor sekian. Yang paling utama yang jelas agama. Oh debat, Oke. nggak ada kalau dia begini, kalau dia begitu, enggak. Harus orang Jawa, orang Palembang atau apa lagi? Enggak ya? Gue nggak peduli suku, Oke. gue nggak peduli suku, tapi yang jelas dia harus agama. Nggak ada urusannya nanti bisa begini, nanti bisa begitu, enggak. Gitu mau nikah, kita udah sepakat nikah ya, yang gue pastikan adalah dia sabar. Karena berbeda dengan gua dan juga anak-anak yang lain, lo adalah orang yang paling tertutup lo cuy soal percintaan lo. Dari dulu lo simpan semua sendiri, lo pacaran sendiri. Ada gue suka ngegepin lo, baru masih nggak ngaku. Lo kenapa sebegitu tertutupnya sih cuy soal percintaan ini cuy? Maksud gua kan kalau lo cerita yang nggak harus ke gua ya, ke teman-teman lo yang lain misalnya, sengaja kan lo pandangan apa yang lo lakuin ini dan itu, supaya lo nggak kusut sendiri sampai dengan hari ini tuh. Gue lihat lo kusut banget di soal percintaan. Gue selalu melakukan rapat tentang personal life. Kalau nggak mau personal life gue itu diketawain banyak orang. Yang bisa gue share ke teman-teman yang umum aja, kayak
bisnis gua, kehidupan gua yang kalian tahu gitu. Nah, personal life gua ke keluarga, personal life gua tentang percintaan itu soal gua nggak mau ini menjadi konsumsi orang lain aja. Gue nggak mau dijudge bahwa lu begini lu begitu, biarin aja, biar gue berproses sendiri. Kalau gitu apa yang buat lo bahagia hari ini tuh? Yang bisa buat gue bahagia hari ini melihat orang tua gue. Oke. Yang lain? Artinya kan kebahagiaan lo sangat dipengaruhi sama lingkungan. Lingkungan lo bahagia, lo akan bahagia. Tapi ada satu hal di dalam diri kita itu yang kadang kita benar-benar bisa bahagia banget. Lo nggak tahu apa yang membuat lo diri sendiri, kebahagiaan itu muncul dari diri lo sendiri, bukan karena faktor orang lain ya. Gue tahu apa yang bikin lo bahagia, yang lo akan benar-benar bahagia, benar-benar bahagia ketika lo disayang. Ada orang yang benar-benar sayang, yang tulus sama lo. Hari ini lo melawan dunia sendirian tuh. Iya. Iya nggak? Iya. Lo di kantor sendirian, lo pusing sendirian. Iya. Akhirnya lo mencari kebahagiaan semua bareng sama gua. Ini kan kita kebahagiaan semua ya. Kita riding dari Jakarta sampai Bromo. Hari ini kita Jakarta sampai Jogja riding. Ya ini adalah kebahagiaan kecil untuk diri kita sendiri kan. Kebahagiaan semua loh ini. Habis tadi kita pulang, pusing lagi, cari kebahagiaan semua lagi. Kadang-kadang kita cuma riding berdua ya. Ini ketawa-ketawa, tolol-tololan segala macam. Tapi sebenarnya cuy, gua kebahagiaan yang hati kita ketika keluar dari orang lain ya, yang benar-benar diri sendiri itu ketika lo benar-benar disayang, diperhatikan, benar-benar lo ketemu orang yang tanda kutip sayangnya itu seperti dia tuh mengabdi sama lo sebagai suami lo tuh. Sih menurut gua, belum lagi ntar kalau lo punya anak, ada anak ke papa segala macam, hal-hal ini yang hari ini belum lo dapetin kan? Iya, itu yang belum ada. Planning lo gimana cuy? Untuk cewek-cewek ini, Cewek-cewek apa? iya maksudnya usaha lo dari orang-orang yang dikenalin ke lo tanpa menyebutkan nama ya, ada nggak yang kira-kira wah ini nih kayak ini, atau belum ada? Dari yang semuanya ya, dari yang semuanya yang gua kenal ada tapi ya itu dia, gua nggak mau kasih siapa, Ya nggak usah disebutin. gua nggak mau. Tapi hambatannya apa? Hambatannya nggak ada, cuman gua yakin aja kalau ini dia orang. Gak ada hambatannya. Oke. Gue sebenarnya melihat lo ada satu ketakutan lo untuk soal percintaan ini, cuma masih lo tutup rapat-rapat aja. Gak apa-apa cuy. Kan kadang kita hidup ada satu hal dalam diri kita yang benar-benar kita tutup rapat. Jangan sampai tersentuh sama orang, Iya, bukan sama orang, gitu kan. Betul. Ya masih ada itu gue lihat. Ya mudah-mudahan lo ada punya sedikit keberanian dari apa yang lo takutin ini, lo bisa lo jalanin. Sering-sering ngobrolnya itu langsung, kalau bisa nggak lewat chatting, telepon, karena kalau di situ nggak ada emosinya kan, sudah chatting hilang aja gitu perasaan lo atau perasaannya dia, momennya hilang gitu. Terus untuk mencari momentum untuk bisa ketemu obrolan lagi, nyambung lagi, dekat lagi, itu butuh waktunya nggak sebentar lagi. Betul. Kayak gitu kan. Gue rasa teman-teman gue yang nonton obrolan kita hari ini
juga perlu dapat pencerahan dari lo nih Cuk. Lo adalah gambaran dari masyarakat Indonesia yang saat ini masih ada di kelas bawah. Lo gak sukses di sekolah, lo gak naik kelas, kuliah juga gak lulus, tapi hari ini lo bisa mencapai di posisi yang buat gua tinggi banget nih. Pesan apa yang mau lo sampaikan kepada orang-orang ini Cuk? Maafkan semua orang, hargain semua orang, jangan pandang rendah orang lain yang di bawah kita. Bantu orang sekuat apa yang bisa kita bantu. Yang terakhir, paling penting, sayangi keluarga. Bagaimanapun cara dan bentuk kasih sayangnya. Caranya sayangin keluarga. Tinggi banget Cuk, udah ngobrol sama gua 2 hari ini. Ini adalah hal-hal yang hampir tidak pernah lo omongin, yang lo simpan di diri lo sendiri. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman semuanya. Tinggi banget Cuk, dan mudah-mudahan lo tetap menjadi orang yang baik untuk orang-orang sekitar lo dan orang-orang. Thank you. Oh, wow.